Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Sabtu 29 Januari 2022. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya terus menyertai kehidupan kita sekalian yang pastinya mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita pada pagi hari ini, doa Sabtu pagi bersama-sama sampai di Mazmur yang ke-24. Kiranya firman Tuhan yang kita baca sungguh memberkati kita sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita akan merenungkan bagian Mazmur 24, terlebih dahulu kita akan minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur hari yang baru Tuhan percayakan pada kami. Kami bersama-sama berkumpul di tempat kami masing-masing untuk bersama-sama sehati berdoa. Dan juga kesempatan dalam doa Sabtu pagi ini, kami masih diberikan kesempatan juga untuk dapat belajar firman Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami membutuhkan urapan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti apa yang Kau maksudkan. Juga Roh Kudus menolong kami untuk dapat kami terapkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah diri kami sedia belajar firman Tuhan dan juga sedia untuk menerapkannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 24. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana sikap kita saat kita mempersiapkan diri memasuki dalam ibadah? Adakah kita berdoa memohon kepada Tuhan untuk menyadarkan kita akan keberdosaan dan kebutuhan kita akan kasih anugerahnya? Atau pernahkah kita pergi beribadah dengan maksud untuk bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan Allah? Mungkin ada baiknya kita merenungkan sejenak persiapan hati kita untuk menghadap kepada Tuhan dalam ibadah. Dalam tradisi perjanjian lama seperti dalam Mazmur yang ke-24, ini merupakan nyanyian bangsa Israel ketika mereka berjalan ke Gunung Sinai untuk beribadah kepada Allah. Sebelum ada tabernakel, mereka bangsa pilihan Allah beribadah di Gunung Sinai. Mazmur 24 disusun dengan tatanan, misalnya pertanyaan siapakah Tuhan Allah, pencipta semesta dan raja yang berdaulat. Inilah Allah yang disembah oleh orang Israel, sehingga mereka tidak boleh memandang sebelah mata ibadah kepada Tuhan Allah Israel dan juga Tuhan Allah yang telah menentukan leluhur Israel menjadi garis keturunan bagi bangsa Israel, dan tentu saja melalui leluhur Israel dan juga bangsa Israel maka berkat Tuhan akan dicurahkan
Dan berkat bukan saja kepada bangsa Israel, tetapi kepada seluruh dunia, segala bangsa. Sehingga Israel yang dipilih oleh Tuhan, mereka memiliki kewajiban untuk hanya menyembah dan taat kepada Tuhan. Dan ibadah kepada Tuhan janganlah dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang dipilih olehnya. Mereka perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk datang kepada Tuhan dalam ibadah raya. Di dalam bait yang ketiga dan keenam berperan sebagai pengujian diri, yaitu hal apa saja yang diharapkan Tuhan Allah dari umatnya saat mereka datang memuji menyembah Tuhan. Mereka tidak boleh dicemari dengan motivasi atau niat yang cemar. Harus tulus memuji menyembah Tuhan karena dialah yang berdaulat, terlebih dialah yang telah memilih bangsa Israel dari sekian bangsa di dunia untuk menjadi umat kesayangannya. Jelas-jelas jangan memotivasi diri dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendaknya atau yang niat yang cemar. Seluruh hidup orang Israel harus mencerminkan sifat Allah. Prosesi perjalanan menuju Bait Allah akan membawa umat mencapai pintu gerbang. Bait Allah di mana para imam akan berseru dari dalam, "Siapakah itu Raja Kemuliaan?" Dan umat akan menjawab dari luar gerbang dengan mengatakan, "Tuhan jaya dan perkasa." Seperti dalam Mazmur 24 ini. Tuhan perkasa dalam peperangan, sahut menyahut. Ini diulang saat umat melihat pintu gerbang Bait Allah terbuka untuk menyambut orang-orang yang rindu berbakti kepada Tuhan. Di dalam ayat yang 9 sampai yang 10 mengatakan demikian. Sungguh ini merupakan sebuah cara yang megah untuk memulai sebuah ibadah. Ibadah adalah ungkapan iman kita yang mempercayai Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa atas hidup kita, dan Tuhan dengan segala murkanya akan memusnahkan setiap hal yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Karena itu ibadah merupakan ungkapan iman akan keberadaan Dia yang berkuasa dan berdaulat atas kita. Ibadah yang hidup terpancar dari iman yang dinamis, nyata, dan melewati pergumulan bersama dengan Tuhan Allah. Adalah hal yang mulia untuk menghadirkan iman kita dalam setiap ibadah dan mengungkapkannya kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Menjadi satu kesaksian bagaimana Tuhan melindungi dan memberkati umat yang beriman. Demikian juga orang-orang di sekitar pun boleh tertarik terhadap apa yang disediakan Tuhan, yakni keselamatan dan penyertaan hidup. Lebih-lebih dari semuanya itu, ketika Kristus datang menjadi manusia dan apa yang telah dinubuatkan Tuhan pada bangsa Israel melalui keturunan Abraham, Ishak, Yakub akan mendatangkan satu berkat bagi seluruh dunia. Dan semua itu terjadi tak kala Kristus datang menjadi manusia. Dalam keadaan manusia Dia tersalib, menggantikan hukuman bagi kita orang berdosa, sehingga kita diselamatkan. Dan ini menjadi penggenapan berkat yang dikatakan Tuhan kepada Abraham, diulang pada Ishak, demikian pada Yakub dan bangsa Israel, bahwa melalui keturunan mereka akan mendatangkan berkat bagi seluruh bangsa. Yesuslah berkat bagi seluruh bangsa. Tidak ada yang bisa kita balas untuk setiap kasih dan penyataan Tuhan. Terlebih kita sebagai umat perjanjian baru yang secara detil sudah mendapatkan perjanjian lama, perjanjian baru menjadi satu kitab yang utuh tak terpisahkan. Menjadi firman Allah yang hidup untuk menjadi landasan kehidupan kita. Maka sudah selayaknya kita sebagai umat tebusan, umat Allah yang baru, yang menerima janji Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan. Tidak ada alasan bagi orang Kristen, orang percaya untuk bermalas-malasan. Sebab Tuhan memilih kita bukan untuk bermalas-malasan. Tuhan memilih kita bukan untuk menantikan kematian kita yang pada akhirnya mendatangkan surga yang mulia. Bukan. Tapi Tuhan menyelamatkan kita untuk kita hidup di dalamnya. Dan hidup di dalamnya adalah
ketika kita mentaati firman yang telah dipercayakan Tuhan atas kita, maka Tuhan yang disenangkan atas setiap perbuatan kita. Dia yang akan memberkati kita sekalian. Seperti Tuhan memberkati Israel, demikian Tuhan memberkati Israel yang baru, gerejanya, yakni saudara dan saya. Kiranya firman Tuhan yang boleh kita baca ini memotivasi kita untuk hidup di dalam penyembahan yang berkenan. Motivasi untuk mempersiapkan diri dalam ibadah besok. Kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan baik kehidupan kita, demikian juga persiapan waktu kita, bahkan secara fisik kita juga menyiapkan pakaian yang digunakan, persembahan yang akan kita bawa, menunjukkan ada satu niat yang sungguh-sungguh datang pada Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita melakukan itu, Tuhan lihat, Tuhan tahu, karena Dia Maha melihat, Maha tahu. Dan Dia juga, jika Ia disenangkan, maka Dia akan mencurahkan berkat-berkat-Nya bagi setiap kita. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang boleh disampaikan setelah penjelasannya. Kiranya boleh mendatangkan berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami, sehingga hidup kami memuliakan Tuhan. Tak kala kami setia beribadah, setia taat kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan sukacita, Tuhan disenangkan, dimuliakan. Dan Kau yang memberkati anak-anak-Mu yang dengan setia, tekun menjalani semuanya ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Inilah doa permohonan kami. Demi nama Tuhan Yesus, Tuhan kekasih jiwa kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.